Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Widya yang terhormat ya, Bu PP Nailil ya, praktek kami yang pertama tadi kasusnya Pak Nedi, bahwasanya saya Tazkiroh sebagai coach dan teman saya Pak Nedi sebagai Saya Nedi Iswandi sebagai coach. Oke. Kemudian untuk kasus yang kedua, kasus saya sebagai coach, sedangkan teman saya Pak Nedi sebagai Ya, saya sebagai coach. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Iro. Alhamdulillah Pak Nedi, bagaimana kabarnya Pak Nedi nih? Hari ini kabarnya Pak? Alhamdulillah Bu Iro, kabarnya baik-baik Bu Iro. Semoga Bu Iro juga kabarnya baik ya Bu Iro. Bagaimana kabarnya Bu Iro? Alhamdulillah sehat Pak. Selamat Hari Guru ya Pak. Bertepatan tanggal 25 November, kita sebagai guru, kita peringati diri kita sendiri. Iya Bu Iro, selamat Hari Guru juga buat Bu Iro, buat guru-guru di Indonesia. Mudah-mudahan guru-guru di Indonesia kita semua ya bisa sesuai dengan undang-undang itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Mudah-mudahan itu tercapai ya Bu Iro ya, dengan semangat kita Bu Iro. Oke, terima kasih Pak Nedi atas vibrasinya ya, semangatnya, motivasinya untuk kita semuanya, untuk diri kita sebagai pendidik. Ya Pak Nedi, kemarin Pak Nedi kan WA ke saya tuh ya. Jadi pengen ngobrol-ngobrol, cuman kan Pak Nedi saat di WA itu belum memunculkan atau menuangkan tujuannya apa. Cuman bila saya pengen curhat, pengen keluh kesah nih, mungkin ada solusi untuk kita bicarakan bersama. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Pak Nedi? Iya Bu Iro, kemarin saya tuh sengaja gitu nge-WhatsApp Bu Iro gitu, pengen ngobrol, pengen diskusi, pengen ngobrol santai Bu Iro. Cuma memang waktu juga ya Bu Iro itu kan sibuk Bu Iro dengan kesibukannya. Nih Alhamdulillah terima kasih nih sekarang Bu Iro udah ada waktu kita bisa ngobrol santai Bu Iro ya. Saya ada masalah Bu Iro dengan sekolah saya Bu Iro, tepatnya dengan guru-gurunya Bu Iro. Nah di sini saya motivasi guru-guru di sekolah saya itu agak kurang Bu Iro. Jadi sesuai dengan harapan saya Bu Iro ya, kan saya ikut guru penggerak Bu Iro. Nah di sana kan ada istilahnya guru itu menjadi pembelajar sepanjang hayat gitu Bu Iro. Nah harapan saya guru-guru saya itu motivasinya menjadi besar gitu Bu Iro untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat Bu Iro. Nah ini Bu Iro yang ingin saya obrolkan Bu Iro, gitu Bu Iro. Masya Allah Pak Nedi ya, ini sebenarnya bukan masalah Pak Nedi saja, ini masalah saya juga nih Pak Nedi, ini kesempatan emas nih Pak. Jadi kita nanti bisa bersama menjelaskan masalah ini ya, semoga ya semangat kita bisa menularkan ke teman-teman. Nah ini saya menangkap nih dari pernyataan Pak Nedi tadi ya, bahwasanya guru-gurunya Pak Nedi kan mempunyai mungkin bisa dikatakan itu semangat belajarnya untuk menjadi pembelajar kan bisa dikatakan masih rendah lah gitu ya. Kan Pak Nedi pengen meningkatkan. Jadi kalau saya simpulkan nih, jadi Pak Nedi pengen ya kalau masalah-masalah yang menimpa di sekolah Bapak dan di sekolah saya ini nantinya bisa bukan Pak? Betul Bu Iros, iya betul, sama Bu Iro. Ya begitu Ya. Bu Iro. Oke. Nah Pak Nedi,
Jadi gini Pak, kan Bapak kan pengen sekali ya, jadi teman-teman Bapak kan mempunyai apa namanya semangat belajar atau pembelajar. Nah, menurut Bapak nih, untuk mendukung itu semua sampai ke tujuan itu tercipta, apa kekuatan Pak Nedi? Ya, sebenarnya saya udah mengajak Bu Iro, udah ngajak ke guru-guru, hayu ikut guru penggerak gitu kan, hayu ikut PPG gitu. Alhamdulillah sih Bu Iro ya, saya sudah ikut PPG juga gitu. Alhamdulillah dengan PPG itu kan, alhamdulillah Bu Iro ada apa namanya ada timbal baliknya ke kita. Saya sih bukan cuma mengharap itu aja Bu Iro. Menurut saya PPG waktu itu luar biasa ilmu-ilmunya Bu Iro. Itu bisa diterapkan bisa diterapkan juga dalam proses pembelajaran karena di sana itu sama juga kayak guru penggerak gitu, ilmunya banyak, apanya banyak. Nah, kemarin itu saya memotivasi guru-guru, mengajak, ngobrol, hayu ikut PPG, hayu ikut guru penggerak gitu kan, supaya istilahnya menjadi pembelajar sepanjang hayat gitu istilahnya, supaya istilahnya bukan cuma buat diri kita kan Bu Iro ya, buat sekolah juga supaya sekolahnya maju. Kan orang tua sekarang itu kan selektif memilih sekolah gitu Bu Iro ya. Kalau istilahnya gurunya males, gurunya nggak mau belajar, ini yang saya takutkan Bu Iro. Takutnya nanti sekolah saya malah siswanya berkurang. Nah, harapan saya sih itu Bu Iro. Tapi kekuatannya sih saya pernah Bu Iro ngajak, ayo kita bareng-bareng, kita berkolaborasi supaya istilahnya kita bareng-bareng untuk belajar gitu. Nggak cuma siswa kan ya Bu Iro ya. Nah, guru juga harus belajar. Nah, ini Bu Iro. Tapi ya namanya juga manusia, namanya juga guru Bu Iro ya. Kadang-kadang saya ngajak, tapi memang agak ada yang cuek, ada yang masih iya tapi nggak dijalankan gitu Bu Iro gitu. Nah ini Bu Iro kira-kira, nah iya ini yang saya alami sekarang Bu Iro, hambatannya Bu Iro gitu. Oke Pak Nedi, nah kira-kira nih Pak Nedi kan bisa mengukur nih teman-teman di sekolah Bapak ya. Jadi Bapak sudah tadi saya tangkap nih sudah berusaha, sudah memotivasi ya. Kalau dinilai nih, skala di mana nih posisinya teman-teman Bapak itu? Skala posisi sekarang. Ya, kalau skalanya sih Bu Iro, kalau saya dari 1 sampai 10 ya Bu Iro ya. Kalau saya tangkap sih baru 6 Bu Iro, skalanya baru 6 gitu Bu Iro. Baru 6. Oke Pak Nedi, nah di skala 6 ini menurut Pak Nedi kan itu masih kategorinya kan masih bisa ditingkatkan ya Pak ya. Nah Bapak kan pasti punya nih, saya punya harapan teman-teman saya itu naik nih grade-nya. Nah Bapak punya ancang-ancang atau punya tujuan itu sampai angka berapa nih Pak Nedi? Harapan saya sih sampai angka 9 Bu Iro. Mudah-mudahan sih harapan saya skalanya, kalau saya lihat kan sekarang 6 ya Bu Iro ya. Harapan saya itu sampai 9 Bu Iro. Gitu, 9 harapan saya. Luar biasa ya Pak Nedi ya, maksudnya pengen menaikkan grade-nya teman-temannya sampai angka 9. Nah, jadi kan kalau kita mau menaikkan dari angka 6 sampai angka 9 itu kan pastinya Pak Nedi kan punya nih ide atau program ya kan, ada maksudnya yang pengen dicanangkan nih supaya teman-teman Bapak itu terupgrade dari 6 sampai 9. Kira-kira nih ide-ide apa, program-program apa yang nanti Pak Nedi tawarkan untuk teman-teman Bapak? Ya, nah pertama kan tadi sudah ya Bu Iro, saya mengajak secara lisan Bu Iro, ayo ikut gitu kan udah. Cuma memang begitu belum tercapai gitu Bu Iro. Nah kemarin selain saya punya itu, saya juga ada Bu Iro, saya udah komunikasi dengan kepala sekolah gitu kan, dengan kepala sekolah agar nggak cuma saya gitu, yang mudah-mudahan dengan komunikasi atau kolaborasi dengan pimpinan, mudah-mudahan bisa lebih menguatkan motivasi guru-guru gitu Bu Iro. Nah terus selain itu juga saya kemarin juga udah gitu ngajak yang istilahnya punya keahlian IT yang bagus Bu Iro, yang istilahnya dia melek teknologi lah Bu Iro ya. Saya ajak berkolaborasi dengan saya, ikut gitu istilahnya, ikut hayu kita gerakan guru-guru supaya istilahnya semuanya bisa menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah itu sih selama ini yang udah saya lakukan Bu Iro. Oh, luar biasa nih Pak Nedi ya, maksudnya sudah mengajak secara persuasif ya, mengajak dari hati ke hati untuk maju ya, supaya tadi minimal lah teman-teman itu menguasai IT sehingga dia bersemangat untuk pendidikan guru penggerak atau untuk PPG dan sebagainya. Nah,
Pasti kan hambatan yang terbesar nih Pak, hambatan yang paling besar menurut Pak Nedi itu untuk meluncurkan program-program untuk peningkatan rasa semangat belajar teman-teman itu kira-kira apa Pak? Ya, emang hambatannya begitu Bu Iro ya. Kan istilahnya ada juga di saya guru yang udah sepuh Bu Iro, yang udah usianya agak agak istilahnya kan kalau yang muda mah ada sih yang muda juga nggak melek teknologi, cuma memang kendalanya ada yang nggak melek teknologi gitu Bu Iro. Nah ini menurut saya hambatannya memang agak sulit Bu Iro, agak sulit saya untuk mengajaknya secara langsung gitu. Memang harus ada tahap-tahapannya, harus ada langkah-langkahnya. Ini sih hambatan saya Bu Iro. Jadi ada guru yang memang belum melek teknologi gitu Bu Iro. Oke Pak, tadi kan ya, tadi hambatannya ada yang sudah sepuh ya. Nah pasti di sepuh ini kan dia punya kekurangan di IT. Nah ada nggak Pak kekuatan yang bisa di apa namanya guru-guru yang sudah dikatakan sudah senior? Itu ada nggak yang bisa dikulik, yang bisa kita lejitkan sehingga dia itu tetap bersemangat walaupun sudah tua? Ya, sebenarnya ada sih Bu Iro. Nah, waktu itu kan ada di saya memang guru yang istilahnya udah senior, cuma dia nggak mendapatkan belum sertifikasi gitu Bu Iro ya. Nah, dia ketika ngelihat saya sertifikasi, nah setiap 3 bulan sekali dapat inilah Bu Iro ya, dapat dari dana gitu dari pemerintah. Nah saya bilang gitu dananya segini gitu untuk sertifikasi itu dia agak tertarik Bu Iro dengan oh iya. Nah jadi dia ikut belajar gitu ikut ayo saya ingin gitu kan supaya istilahnya saya juga bisa selain dari kos keuangan juga dia juga ada semangat gitu kalau misalkan karena saya ajak gitu saya komunikasi ayo saya pelan-pelan saya ngomong pelan-pelan gitu dengan mengajak kepala sekolah dengan mengajak guru-guru yang ahli IT dengan pelan-pelan gitu kan mengajak yang sepuh ini. Nah, ada sih sedikit kemauan gitu Bu Iro, tapi memang belum total Bu Iro. Oke Pak, ini saya menangkap nih ya. Jadi titik poinnya Bapak kan pengen banget ya melejitkan di IT-nya ya, supaya bagaimanapun kita ini kan sedang mendidik generasi Z aksen ya, yang luar biasa, yang membutuhkan apa namanya teknologi ya. Jadi kan ada jargon nih Pak. Jadi guru itu tidak bisa digantikan oleh teknologi. Tapi Betul. guru yang tidak berteknologi akan ditinggalkan, kan seperti itu. Betul. Ya Nah, betul. nah jadi gini Pak. Nah, strategi apa nih Pak? Ya, strategi apa untuk yang Bapak canangkan tadi untuk IT-nya? Strateginya bagaimana supaya bisa mencapai tujuan yang Bapak canangkan? Ya, sebenarnya saya ada sih Bu Iro dari sekian banyak tadi strategi-strategi yang sudah saya lakukan Bu Ironya. Saya ada nih strategi yang belum saya lakukan Bu Iro, mudah-mudahan bisa terlaksana ya Bu Iro ya. Nah, kan di sekolah saya itu sering mengadakan kegiatan Bu Iro kayak market day, maulid, terus Isromiro dan kegiatan-kegiatan lain Bu Iro. Nah, di sana kadang-kadang kita ini Bu Iro apa namanya desain kanva gitu Bu Iro, desain kanva. Nah, desain kanva. Nah, terus saya kadang-kadang suka desain nih. Nah, saya kalau kanva itu kan sebenarnya tinggal merubah-rubah sedikit ya Bu Iro ya. Nah, saya pengen nih Bu Iro ngajak, gitu. Saya lagi ini kanva terus situasi gurunya yang saya ajak itu lagi santai gitu, lagi situasinya nyaman gitu. Nah, saya pengen ngedekatin gitu Bu Iro, pengen ngedekatin guru itu, terus saya bareng kita ngerjain bareng gitu ya harapan saya sih awal juga saya gitu Bu Iro awalnya saya nggak kenal tuh Canva gitu karena emang ikut guru penggerak terus saya coba-coba lihat di YouTube dia kok asik ya Canva ya itu yang saya alami gitu dan mudah-mudahan apa yang saya alami bisa dirasakan oleh guru tersebut gitu ya saya yakin sih program saya ini bisa membangkitkan motivasi guru itu Bu Iro. Wah, luar biasa nih Pak Nedi. Ini apa namanya ide yang cemerlang nih Pak Nedi nih. Jadi apa namanya ternyata insya Allah ya dengan Pak Nedi tadi udah persuasif ya, kemudian teman-temannya ternyata tertarik gitu kan ya. Nah pastinya kan Pak Nedi punya ukuran nih keberhasilannya itu sampai seberapa dikatakan berhasil program yang diluncurkan Bapak. Ya, harapan saya mudah-mudahan dengan itu bisa skalanya bisa jadi 9 gitu Bu Iro, harapan saya gitu Bu Iro.
Mudah-mudahan saya coba, nanti saya minta doa juga sama Bu Iro, mudah-mudahan nanti saya hubungi Bu Iro gitu, gimana nih setelah saya melakukan ini tuh gimana gitu hasilnya gitu Bu Iro. Oke Pak Nedi ya, jadi program untuk peningkatan di IT yang Bapak canangkan semoga nanti bisa berhasil. Nah, kira-kira nih Pak Nedi nih perlu dukungan siapa saja nih untuk mewujudkan ini semua? Ya, memang tidak, itu dukungan itu tidak cuma terlepas dari diri saya pribadi yang punya harapan besar ya Bu Iro ya. Saya juga butuh dukungan dari Dinas Pendidikan, dari pengawas sekolah, dari UPP dinas setempat, terus dari kepala sekolah saya sebagai pimpinan, dan guru-guru lain stakeholder yang ada di sekolah gitu Bu Iro, supaya istilahnya saya maju bersama, kolaborasi bersama, sehingga kita bisa bersama-sama untuk memajukan sekolah. Itu harapan saya Bu Iro. Baik Pak Nedi ya, alhamdulillah ya hari ini sudah tercerahkan ya alternatif program yang untuk meningkatkan semangat teman-teman Pak Nedi di sekolah. Nah, saya nanti bisa menduplikasi Pak. Saya akan menerapkan juga di sekolah saya pembicaraan kita hari ini ya. Semoga pembicaraan kita hari ini menjadi ilmu hidup bagi kita semua. Semoga teman-teman kita ya di sekolah Bapak, di sekolah saya, mereka bersemangat untuk menjadi pembelajar. Karena Ibu, ya Bu Iro ada. Oke, bagaimana Bapak, sudah cukup? Ya, terima kasih ya Bu Iro atas obrolan santainya hari ini gitu. Ini sangat mencerahkan saya Bu Iro. Saya juga minta doa nih sama Bu Iro, mudah-mudahan apa yang saya lakukan nanti bisa mencapai skala prioritas 9. Enggak cuma 9 sih, harapan saya bisa 10 gitu Bu Iro ya. Doain saya Bu Iro. Terima kasih banyak Bu Iro atas waktunya Bu Iro. Sama-sama Pak, nanti bisa saya hubungi lagi atau saya bisa main ke sekolahnya Bapak, nanti kita gantian. Saya bisa berbagi di sekolahnya Bapak, Bapak bisa berbagi di sekolah saya, supaya ada penyegaran untuk teman-teman kita. Ya, sekian ya Pak ya, kita baca hamdalah bersama-sama ya Pak. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekian ya Pak dari saya ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Iro? Alhamdulillah baik Pak Nedi. Alhamdulillah sehat selalu. Semoga Pak Nedi begitu juga seperti saya. Amin. Alhamdulillah saya juga kabarnya baik Bu Iro. Nah, saya perhatikan ini Bu Iro akhir-akhir ini sibuk banget ya Bu Iro ya. Akhir-akhir ini saya lihat kegiatan di sekolah juga padat banget Bu Iro ya. Nah, waktu itu saya lihat Bu Iro ngejapri saya Bu Iro ya. Ada apa ya Bu Iro ya? Iya Pak. Jadi saya belum sempat lagi Pak kemarin menghubungi Bapak lagi. Ini alhamdulillah nih Pak, kesempatan Mas, Bapak punya waktu, saya juga punya waktu. Ya boleh nggak Pak saya curhat dengan Bapak? Ya boleh. Kira-kira apa nih Bu Iro tujuannya dari obrolan santai kita hari ini Bu Iro? Ini Pak, saya punya masalah nih Pak. Saya benar Pak, saya sebenarnya itu sedih gitu ya Pak ya. Ini kan bulannya November. Kemudian sedikit lagi kan Desember itu kan pastinya anak-anak kan sudah asas. Kemudian libur panjang ya kan. Sudah masuk semester 2. Ini yang menjadi masalah bagi saya nih Pak. Saya punya murid kelas 6. Jumlahnya sih sejumlahnya tuh 4 kelas itu sekitar 90 anak. Nah, ada ini Pak 20 anak yang tidak hafal juz 30 Pak, maksudnya belum semuanya. Padahal kan SKL sekolah kami itu begitu lulus Al-Marjan kelas 6 itu anak-anak itu hafal 1 juz di juz 30 Pak. Tapi ini udah mau semester 2
mereka belum hafal, Pak. Situasi apa yang Bu Iro harapkan? Saya sih mengharapkan nih Pak ya, ini masih ada waktu nih Pak, ya waktu sampai dia lulus itu kan masih ada waktu nih. Waktu efektifnya bisalah saya katakan 3 bulan. Karena kan selanjutnya mereka kan ada apa namanya ujian-ujian banyak kan, ada ujian praktek, ujian tertulis gitu kan. Nah kalau saya hitung hari efektifnya ini ya bisa dikatakan 3 bulan Pak. Saya pengen nih apa namanya anak-anak itu bisa menuntaskan Pak. Oh, bisa menuntaskan. Sangat mulia sekali ya harapannya Bu Iro gitu. Saya tangkap sih di sini Bu Iro ingin menuntaskan dengan waktu yang singkat ini Bu Iro ya. Yang Iya minimal Bapak. hafal 1 juz ini karena sudah di kelas 6 ya sesuai dengan SKL yang Bu Iro harapkan di sekolah itu ya Bu Iro. Nah, kekuatan Bu Iro itu apa Bu Iro untuk mencapai tujuan nih Bu Iro supaya anak-anak ini hafal 1 juz Bu Iro? Iya ya Pak, ternyata bagus juga nih Pak Nedin ya. Saya baru ingat, oh ternyata kita juga harus introspeksi ya kekuatannya bagaimana ya. Kita tidak hanya bisa mencanangkan aja ya, ya Pak. Iya, iya Nah, betul. jadi kekuatan saya nih Pak ya, ya saya karena saya ditunjuk jadi koordinator ya, insya Allah kan saya mampu nih Pak, mampu di bidang hafalan Al-Quran. Jadi mungkin saya bisa menjadi contoh lah untuk anak-anak ya itu kan. Nah kemudian saya juga bisa membantu guru-guru pengajar untuk menuntaskan, misalnya saya diberikan 1 orang atau 2 orang untuk membimbing lah atau mentoring ke anak-anak itu kekuatan saya Pak. Nah kemudian kalau menurut saya nih, saya juga melihat guru-gurunya juga punya kekuatan Pak. Kekuatan guru-guru saya itu guru Al-Quran, mereka memang kompeten di bidangnya Pak. Seperti itu Pak. Oh iya, berarti memang kekuatannya memang luar biasa Bu Iro ya. Salah satunya tadi yang saya tangkap gurunya kompeten gitu Bu Iro ya. Nah kompeten. Nah Iya, kalau kira-kira nih Bu Iro nih kalau dibuat skala Bu Iro, nah iya. kira-kira berapa nih posisinya Bu Iro untuk skala itu Bu Iro? Nah, maaf Pak, ini skala anak-anak yang nggak hafal atau skala kekuatan saya ini Pak? Ya skala kekuatan Bu Iro nih untuk mencapai program tersebut gitu Bu Iro. Baik Pak ya, kalau kekuatan saya dan kekuatan guru, insya Allah kekuatan kita itu sudah bagus Pak. Cuman ini jatuhnya kan anak-anak ini kan anak-anak spesial ya menurut saya ya. Kan anak-anak itu memang unik, anak-anak itu karakteristiknya kan memang berbeda-beda, daya serapnya berbeda-beda gitu kan. Nah, jadi di sini ya PR buat saya ini bagaimana kekuatan kami itu bisa apa namanya memfasilitasi anak-anak tadi yang 20 orang itu yang nggak hafal itu Pak. Oh, berarti dari beberapa anak 20 anak yang setangkap ya Bu Iro ya yang belum menguasai atau hafal gitu Bu Iro. Nah, Iya. memang skala yang diharapkan Bu Iro itu berapa Bu Iro? Skala yang Skala diharapkan Bu yang Iro. iya, skala yang saya harapkan itu untuk anak-anak nih, anak-anak posisinya sekarang nih Pak ya, itu sekitar 6 Pak. Nah, saya pengen menaikkan di angka ya minimal nih Pak 9, maksimal ya tetap 10 kan ya. Jadi 1 juz itu sudah tercapai semua. Itu harapan kami Pak. Seperti Hmm. itu. Nah, berarti luar biasa Bu Iro ya. Sekarang kan skalanya 6. Nah, Bu Iro ini punya semangat nih, punya motivasi yang kuat agar masuk ke skala 9 gitu Bu Iro ya. Nah, bukan cuma 9 nih, Bu Iro juga menginginkan 10 gitu ya. Nah, ini tidak terlepas dari program Bu Iro gitu ya sebagai supervisor gitu Bu Iro ya. Nah, kira-kira Bu Iro, program apa nih yang Bu Iro rencanakan ke depannya Bu Iro? Ya Pak, saya juga berpikir nih, 20 anak ini kalau kita nggak tuntun, kalau kita nggak apa namanya ajarin, tertinggal kan kasihan. Dia kan punya hak ya Pak ya. Nah, akhirnya saya ya saya harus diskusi nih sama Pak Nedi nih, bagusnya apa kan gitu ya. Nah ini saya nih Pak dalam pikiran saya nih Pak ya, anak-anak itu nanti dikarantina Pak. Dikarantina artinya dia misalnya nanti kita buat seperti apa namanya jam tambahan gitu. Jadi saat teman-temannya belum sampai ke sekolah, anak-anak ini
harus menjalankan karantina di 1 jam pertama sebelum belajar. Jadi dia lebih pagi. Seperti itu Pak, itu salah satunya. Kemudian Ya, berikutnya saya juga karena ini anak-anak ini kan apa namanya bukan tugas guru saja kan ya. Ini kan juga tugas orang tua juga kan. Saya pengen berkomunikasi Pak dengan orang tuanya. Bahwasanya capaian anak-anak ini harus kita tingkatkan. Seperti itu Pak. Kemudian berikutnya juga nih, saya pengen menyadarkan anak-anak Pak supaya apa sih pentingnya dihafal Al-Quran ini. Jadi nanti ada yang namanya adalah malam bina, mabit, malam bina iman dan takwa. Namun isinya adalah 1 hari 1 juz. Seperti itu Pak. oh, luar biasa ya Bu Iro ya. Ternyata memang programnya banyak Bu Iro. Yang saya tangkap tadi karantina ya Bu Iro ya, karantina siswa yang masuknya lebih awal gitu kan. Nanti tadi juga diajar dengan guru-guru yang profesional gitu. Yang kedua tadi saya tangkap dengan komunikasi dengan orang tua gitu ya. Itu luar biasa Bu Iro. Kalau motivasi dengan orang tua saya yakin gitu, karena benar pembelajaran itu tidak terlepas dari guru aja Bu Iro ya, karena peran orang tua itu sangat penting Bu Iro. Nah terus yang tadi saya tangkap juga yang ketiga itu tentang mabit ya Bu Iro, malam bina iman dan takwa itu Bu Iro ya. Nah di sana 1 hari 1 juz, itu luar biasa Bu Iro. Iya. Mudah-mudahan dari 3 program ini bisa terlaksana gitu Bu Iro. Nah dari 3 program ini nih Bu Iro ya. Nah menurut Bu Iro nih hambatan atau kendalanya apa nih Bu Iro? Ya, ini Pak, hambatannya Masya Allah Pak ya. Jadi kan yang namanya Quran ya. Quran itu kan memang tidak seperti mata pelajaran yang lain kan ya. Jadi semuanya itu kan ada adab-adabnya ya Pak ya. Ya, jadi ada adab, maksudnya bagaimana anak-anak itu sebelum menghafal Al-Quran dia berwudu dulu kan gitu ya. Nah, hambatan saya anak-anak itu belum memahami Pak. Jadi dia belum memahami sepenuhnya pentingnya menghafal Al-Quran. Nah, jadi hambatan inilah yang mesti yang paling besar buat saya. Jadi pengen menyadarkan anak-anak dulu, ya kan? Walaupun fasilitasnya banyak nih Pak, ada karantina, kemudian orang tuanya dipanggil, ya kan? Kemudian kita ada mabit, tapi dalam kesadarannya dia itu belum muncul. Nah ini hambatan saya seperti itu. Ya, itu Pak Nedi. Oh ya, itu hambatannya Bu Iro. Kira-kira ada solusinya lah ya Bu Iro ya. Dalam hambatan itu pasti ada solusi. Nah, kira-kira Bu Iro punya solusi Bu Iro dari hambatan yang Bu Iro sampaikan tadi. Iya Pak, saya kan juga berpikir keras ya Pak ya. Jadi kalau seperti ini anak diapakan gitu ya. Pak, untung nih Pak, saya kan ikut PGP nih Pak, pendidikan guru penggerak ya. Bahwa anak-anak kan unik, kemudian kita itu sama anak-anak itu harus pakai hati Pak. Pakai hati ya kan, dan kita dekatin persuasif ya kan. Nah saya sebenarnya ini Pak, pokoknya mulai minggu depan nih Pak, saya pengen nih Pak, saya praktekkan teknik stopnya, kemudian teknik-teknik yang hypnoticing lah ke anak-anak supaya dia tuh kesadarannya itu muncul. Jadi faktor internal yang akan saya munculkan Pak dalam waktu dekat ini Pak. Ya, luar biasa. Artinya dari apa yang kita lakukan ya di pendidikan guru penggerak ini bisa membawa pengaruh positif kepada diri kita ya Bu Iro ya. Nah, dari tadi banyak program yang Bu Iro tadi kita diskusikan, kita obrolkan ya Bu Iro ya. Nah, kira-kira nih Bu Iro nih dari beberapa program tadi program mana nih yang menjadi apa nih langkah awal atau program mana atau langkah awal yang akan Bu Iro lakukan gitu. Nah, agar bisa memastikan program itu bisa berjalan gitu Bu Iro. Baik Pak, saya ini kan mumpung nih Pak, nanti kita ada momen membagi rapot ya Pak ya. Jadi saya akan mengumpulkan orang tua murid Pak. Untuk mengumpulkan orang tua murid untuk memahamkan lagi mengingatkan kembali target yang harus dicapai oleh anak-anak ya kan. Kemudian nanti di bulan Januari nih Pak, mulai nanti ada pembelajaran karantina. Sekaligus nanti ada mabit Pak. Kita nanti di bulan Januari Pak, nanti akan saya galakkan. Nah, jadi sebelumnya adalah kita memahamkan atau memberikan informasi kepada orang tuanya dulu supaya satu kata, satu irama dalam mendidik anak ini supaya yang 20 ini bisa terupgrade sehingga nanti SPL-nya tercapai, Pak. Nah, ya berarti
Itu langkah awal ya Bu Iro ya yang akan Bu Iro lakukan. Itu luar biasa Bu Iro menurut saya Bu Iro. Nah kira-kira Bu Iro bagaimana nih memastikan nih kegiatan Bu Iro ini atau program ini bisa berjalan dengan baik itu Bu Iro? Ya baik Pak, jadi saya tetap kan karena sebagai koordinator ya Pak, saya juga mengkontrol. Selain saya memberikan program-program ini, akan saya sosialisasikan koordinasi dengan kepala sekolah, wakasek kurikulum. Saya juga nanti akan mengumpulkan para guru-guru Al-Quran, harapan-harapan program-program yang sudah saya canangkan. Untuk memastikannya Pak, tetap saya nanti akan kontrol setiap hari bagaimana capaian anak-anak. Mau 1 ayat, 2 ayat, ya kan akan saya suruh mencatat dan mohon ditargetkan hari efektif yang sudah tersedia, itu nanti dihitung Pak, supaya tercapai sampai dia lulus itu juz 30 itu diselesaikan Pak. Ya, kalau saya tangkap, saya perhatikan nih luar biasa ya Bu Iro ya. Jadi langkah awal Bu Iro, terus tadi saya lihat juga nggak cuma Bu Iro ya yang istilahnya punya motivasi ini. Jadi Bu Iro itu tadi dengan berkolaborasi dengan pimpinan, dengan kepala sekolah gitu Bu Iro ya. Nah sehingga program atau hambatan atau yang Bu Iro anggap hari ini menjadi masalah buat Bu Iro ini bisa terpecahkan gitu Bu Iro ya, bisa kita itu bisa melaksanakan apa yang Bu Iro lakukan. Jadi mudah-mudahan sih harapan saya apa yang nanti Bu Iro lakukan, yang Bu Iro laksanakan bisa berjalan dengan lancar ya Bu Iro ya. Amin. Pak, saya sebenarnya ini Pak, jadi akhirnya long. Jadi rasanya ini sudah lega Pak, ya kan? Jadi apa yang saya resahkan, ya kan? Alhamdulillah saya ngobrol sama Pak Nedi ada jalan keluarnya. Ternyata sebenarnya kalau kita itu ngobrol, ya kan? Kemudian kita berdiskusi, ternyata kita menguatkan hati saya nih, ya kan? Terima kasih ya Pak Nedi atas ilmunya hari ini ya Pak. Semoga nanti saya bisa mengamalkan nih apa yang kita bicarakan hari ini untuk di sekolah saya, Pak. Ya, sebenarnya bukan cuma Bu Iro sih, di sekolah saya juga sama gitu. Masih ada yang Bu Iro menjadi hambatan, di sekolah juga sama saya juga apa yang Bu Iro sampaikan, apa yang itu menjadi motivasi buat saya pribadi gitu Bu Iro, sehingga tadi yang kita obrolkan bukan cuma buat Bu Iro, buat saya juga gitu. Ya mudah-mudahan Bu Iro kita bisa menjadi pendidik yang istilahnya bermanfaat untuk murid-murid kita, istilahnya kita bisa memajukan sekolah. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan nanti itu bisa kita capai gitu Bu Iro ya. Ya. Amin. Semangat ya Bu Iro ya. Lain kali saya nanti ya Pak boleh curhat kembali ya Pak perkembangan capaian anak-anak saya ya. Khawatirnya kan di perjalanan saya ada kendala-kendala ya Pak ya. Ya Bu Iro, kita sama-sama belajar ya Bu Iro ya. Mudah-mudahan saya dan Bu Iro ini bisa lah ya istilahnya kita bisa meluangkan waktu bersama untuk ngobrol, untuk diskusi tentang pendidikan gitu Bu Iro, supaya istilahnya pendidikan sesuai dengan apa yang diharapkan nanti ya. Terima kasih ya Bu Iro. Terima kasih ya Pak ya. Bu Iro. Kamu anak Indonesia, pelajar Pancasila. Jadilah anak yang mandiri, kreatif bernalar kritis.